Tanaman monstera terkenal dengan daunnya yang besar, indah, dan motifnya yang unik. Ketika monstera tidak senang dengan lingkungan di sekitarnya atau perawatan yang dilakukan kepadanya, daunnya lah yang pertama kali akan menunjukkan tanda adanya masalah. Keriting daun adalah salah satu dari banyak ciri monstera menunjukkan bahwa ia membutuhkan perawatan khusus. Secara umum, daun monstera keriting sebagai bentuk pertahanan diri atau cara adaptasi monstera untuk mengurangi jumlah luas permukaan yang terbuka dan meminimalkan kehilangan air melalui transpirasi. Dalam video kali ini, kami akan membahas beberapa kemungkinan penyebab keriting daun monstera dan apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat daun monsteramu indah dan sehat kembali. Selamat datang di channel Menanam Kisah. Yang pertama, kelebihan atau kekurangan air. Daun monstera keriting disebabkan oleh masalah penyiraman. Terkadang kamu kelebihan menyiram atau bahkan kekurangan menyirami monstera milikmu. Cara terbaik untuk memulai mengatasi masalah keriting daun ini adalah dengan memeriksa kondisi tanah. Jika tanah masih terasa lembab 1 hingga 2 inci di bawah dan telah disiram setidaknya beberapa hari yang lalu, tanah mungkin mengandung terlalu banyak air. Di sisi lain, jika tanah monstera terasa kering beberapa inci di bawah, tanaman mungkin perlu minum. Jika kamu baru saja menyiram dan tanahnya masih kering, kamu mungkin menyiraminya terlalu sedikit. Untuk gambaran kadar air tanah yang lebih akurat, disarankan untuk menggunakan pengukur kelembaban. Ada baiknya juga selain mengukur kadar air, kamu juga mengukur kadar intensitas cahaya dan kadar pH tanah. Selain itu, tergantung pada tingkat aerasi tanah. Umbi atau akar bisa saja basah, bahkan jika tanahnya terasa kering di bagian atasnya. Untuk menggunakan pengukur kelembaban, pasang sensor ke tanah kira-kira di tengah antara bagian bawah tanah dan sisi pot, dan masukkan sensor ke dalam pot. Jika angka alat ukur menunjukkan kurang dari 3, tanaman mungkin terlalu kering dan kamu perlu menyiraminya. Jika kamu menyiramnya lebih dari seminggu yang lalu dan pembacaan meter melebihi 4, tanaman mungkin terendam. Ini tidak selalu berarti kamu terlalu banyak menyiram. Bisa jadi tanah dalam pot terlalu padat atau potnya tidak memiliki cukup lubang drainase. Yang kedua, terlalu banyak sinar matahari langsung. Paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan keriting pada daun monstera. Seringkali daun terbakar seperti memudar, menguning, dan bintik-bintik coklat kering. Hal ini bisa menjadi masalah jika monstera terkena banyak sinar matahari secara langsung. Jauhkan tanaman dari sumber cahaya atau saring cahaya dengan tirai tipis atau jaring seperti paranet agar cahaya tidak terlalu langsung mengenai daun. Yang ketiga, suhu terlalu panas atau kelembaban yang rendah. Sebagai tanaman tropis, monstera tumbuh paling baik di kelembaban setidaknya 40%. Jika tingkat kelembaban rendah secara konsisten, daun monstera dapat menyusut, berkerut, dan menggulung karena kehilangan air. Temperatur tinggi seperti dari perapian atau pemanas ruangan juga dapat membuat daun monstera keriting. Dalam banyak kasus, ini berhubungan dengan perubahan suhu yang ekstrim secara tiba-tiba. Karena itu, jika daun tanaman menggulung sangat cepat, itu bisa menjadi masalah. Kelembaban dan suhu seringkali merupakan masalah yang kompleks, karena sumber panas yang ekstrim ini juga dapat mengeringkan daun tanaman. Solusinya sangat sederhana. Jika kamu memperhatikan bahwa daun tanaman tiba-tiba menggulung, segera pindahkan tanamannya. Biasanya pengeritingan lebih bertahap jika kamu tinggal di daerah dengan suhu yang sangat panas. Berarti tanaman membutuhkan kelembaban. Solusinya dengan memasang pelembab udara atau humidifier di dekat monstera. Tempatkan tanaman di ruangan dengan banyak sinar matahari tidak langsung, atau kamu dapat meletakkan air dan kerikil di nampan dangkal dan meletakkan tanaman di sana. Yang keempat, kondisi media tanam. Kesehatan monstera termasuk keriting daun disebabkan oleh masalah media tanam. Masalah penyiraman sangat mempengaruhi pH media tanam dan tingkat nutrisi. Hal ini bisa berdampak signifikan pada kesehatan tanaman. Ada beberapa jenis media tanam yang bisa menjadi masalah bagi monstera kesayanganmu seperti terlalu padat. Media tanam yang telah berada di pot yang sama untuk waktu yang lama bisa menjadi keras dan padat. Ini sering terjadi ketika tanaman tidak dilakukan repotting sekitar selama 1 tahun. Ketika ini terjadi, kamu mungkin menemukan bahwa air tidak menembus media tanam terlalu cepat dan cenderung menggenang di atas. Di sisi lain, ketika tanah akhirnya menyerap air, itu bisa saja mengalir terlalu cepat. Untuk alasan ini penting untuk menjaga atau membuat ventilasi yang baik dengan sesekali menusuk tanah dengan tongkat atau pasak untuk menggemburkan media tanamnya. Atau kalau sudah terlalu lama, lebih baik untuk mengganti media tanam dan pot tanamannya. Yang berikutnya, kekurangan fosfor.
Fosfor adalah salah satu dari sedikit mineral yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kekurangan nutrisi penting ini di tanah pot dapat menyebabkan masalah kesehatan tanaman. Perubahan warna umumnya terjadi pada defisiensi fosfor dan kamu mungkin memperhatikan bahwa bagian bawah daun monsteramu mulai mengeriting. Maka dari itu, ingat-ingat kembali kapan terakhir kalinya monsteramu mendapatkan nutrisinya. Yang berikutnya, kekurangan kalium. Kalium adalah salah satu nutrisi penting lainnya yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jika kamu memperhatikan bahwa daun monstera keriting dan berubah warna di ujungnya, itu mungkin karena kekurangan kalium. Yang berikutnya, kekurangan nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara terpenting yang dibutuhkan tanaman untuk proses tumbuh. Jika monstera kekurangan nitrogen secara signifikan, kamu mungkin memperhatikan bahwa daun bagian bawah menguning dan keriting ke dalam. Ada juga bintik-bintik kering berwarna coklat muda. Menyediakan makanan adalah bagian penting untuk menjaga monstera tetap sehat. Di alam, monstera mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkannya dari tanah. Hal ini disebabkan pasokan terus-menerus nutrisi ini ke tanah oleh dekomposisi bahan organik yang konstan. Namun, monstera dalam pot berbeda. Tanaman akan dapat dengan mudah menghabiskan semua nutrisi di dalam media tanam hanya dalam beberapa bulan saja. Jika kamu memiliki monstera selama beberapa bulan, misalkan atau dalam 1-2 bulan terakhir setelah penanaman kembali, segera gunakan pupuk cair secara teratur untuk memastikan tanaman kamu tetap sehat dan tumbuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya.